Pernahkah kamu membaca kisah Kain dan bertanya, "Tunggu dulu, Kain mendapatkan istrinya dari mana? Bukankah manusia pertama hanya Adam dan Hawa? Dan Kain membunuh Habel. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan tiba-tiba Alkitab itu berkata, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok." Pertanyaannya sederhana, dari mana istri Kain berasal? Apakah ada manusia lain yang diciptakan Tuhan selain Adam dan Hawa? Apakah Alkitab menyembunyikan sebuah cerita penting? Atau justru jawaban sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab, tetapi sering kita lewatkan? Mari kita bahas. Pertama-tama, kita perlu memperhatikan sesuatu. Ketika membaca Kejadian pasal 4, kita sering membayangkan bahwa setelah Adam dan Hawa diciptakan, mereka hanya mempunyai 3 anak, yaitu Kain, Habel, dan Set. Tetapi, apakah Alkitab pernah mengatakan bahwa hanya 3 anak yang dimiliki Adam dan Hawa? Tentu tidak. Kejadian pasal 5 ayat 4 mengatakan, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Perhatikan kalimat terakhir, anak-anak lelaki dan perempuan. Artinya, Adam dan Hawa mempunyai anak-anak lain selain Kain, Habel, dan Set. Nama mereka tidak semuanya disebutkan. Mengapa? Karena Alkitab bukanlah daftar lengkap seluruh anggota keluarga Adam. Alkitab terutama mencatat orang-orang dan peristiwa yang berhubungan dengan rencana keselamatan Allah. Jadi, ketika kita membaca nama Kain, Habel, dan Set, jangan langsung menyimpulkan, oh berarti hanya mereka bertiga yang pernah dilahirkan. Tentu tidak. Alkitab sendiri mengatakan bahwa Adam mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan lainnya. Jadi, dari mana istri Kain? Nah, jawaban paling sederhana dan paling sesuai dengan teks Alkitab adalah istri Kain kemungkinan besar adalah salah satu keturunan perempuan Adam dan Hawa. Kejadian pasal 4 ayat 17 mengatakan, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Alkitab tidak memberikan nama istrinya, tetapi Kejadian pasal 5 ayat 4 memberikan kita informasi penting. Adam mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi tidak diperlukan teori bahwa Tuhan menciptakan manusia lain di luar keluarga Adam dan Hawa. Kita cukup mengikuti informasi yang diberikan Alkitab. Kain menikahi seorang perempuan dari keturunan keluarga manusia pertama. Tapi tunggu dulu, apakah itu berarti Kain menikahi saudara perempuannya? Kemungkinan besar iya. Kalau kita menerima bahwa seluruh umat manusia berasal dari Adam dan Hawa, maka pada generasi awal manusia, pernikahan antar anggota keluarga dekat memang terjadi. Kemungkinan besar istri Kain merupakan saudara atau kerabat dekatnya dari keturunan Adam dan Hawa. Dan ini konsisten dengan Kejadian pasal 5 ayat 4. Tapi bukankah pernikahan sedarah dilarang? Ya, benar. Dalam hukum Taurat yang diberikan melalui Musa, hubungan seksual dan pernikahan dengan kerabat dekat tentu dilarang. Misalnya, Imamat pasal 18 memberikan berbagai larangan mengenai hubungan dengan anggota keluarga dekat. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting. Larangan tersebut diberikan jauh setelah zaman Kain. Kain hidup jauh sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Jadi, kita tidak boleh mengambil sebuah larangan yang diberikan kemudian, lalu secara otomatis menerapkannya kepada situasi manusia pada awal penciptaan, tanpa memperhatikan konteks sejarah penebusan. Pada masa awal umat manusia, populasi manusia itu memang masih sangat sedikit. Dan kalau kita menerima kesaksian Alkitab bahwa seluruh umat manusia berasal dari Adam dan Hawa, maka generasi-generasi awal memang harus menikah di dalam keluarga besar mereka sendiri. Lalu apakah ada masalah genetik? Nah, ini sering menjadi pertanyaan berikutnya. Secara ilmu genetika modern, perkawinan kerabat dekat memang meningkatkan risiko munculnya penyakit genetik tertentu. Tetapi kita perlu membedakan antara apa yang Alkitab katakan dan spekulasi ilmiah mengenai kondisi biologis manusia purba. Alkitab tidak menjelaskan mekanisme genetika manusia pada zaman Kain. Jadi kita tidak perlu membuat teori yang terlalu jauh. Yang jelas dari Alkitab adalah Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Mereka mempunyai anak laki-laki dan perempuan, dan manusia berkembang biak dari keluarga tersebut. Tapi bukankah Kejadian pasal 4 seperti mengabaikan anak-anak lainnya? Ya, benar. Karena fokus Kejadian pasal 4 itu bukan memberikan silsilah lengkap keluarga Adam. Perhatikan alurnya. Kejadian pasal 4 berfokus kepada Kain, Habel, pembunuhan Habel, penghakiman terhadap Kain, dan kehidupan keturunan Kain.
Kemudian, Kejadian pasal 5 memberikan garis keturunan Adam melalui Set. Jadi, Alkitab memiliki informasi tertentu sesuai dengan tujuan penulisannya. Misalnya, ketika Alkitab menyebut Kain mempunyai seorang istri, Alkitab tidak merasa perlu berhenti dan menjelaskan, oh ya, ini adalah anak perempuan Adam yang lahir sekian tahun setelah Kain. Mengapa? Karena pembaca pada zaman itu sudah memahami bahwa Adam dan Hawa mempunyai anak-anak lain. Informasi tersebut baru disebutkan secara eksplisit dalam Kejadian pasal 5 ayat 4. Nah, sekarang kita lihat ada satu hal lagi yang sering terlewatkan. Perhatikan Kejadian pasal 4 ayat 14. Setelah membunuh Habel, Kain berkata kepada Tuhan, "Barang siapa bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Pertanyaannya, siapa barang siapa itu? Kalau kita membayangkan bahwa saat itu hanya ada Kain dan dua orang tuanya, kalimat ini menjadi sulit dipahami. Tetapi kalau kita menyadari bahwa keluarga manusia sudah berkembang, situasinya menjadi lebih masuk akal. Kain takut terhadap manusia lain yang mungkin membalas kematian Habel. Kemudian Tuhan memberikan tanda kepada Kain supaya dia tidak dibunuh. Ini menunjukkan bahwa narasi Kejadian pasal 4 tidak sedang memberikan sensus lengkap populasi manusia pada saat itu. Kemudian pertanyaannya, apakah berarti Alkitab salah karena tidak menjelaskan semuanya? Tentu tidak. Ini justru mengajarkan kita sesuatu yang penting tentang cara membaca Alkitab. Alkitab itu tidak menjawab semua pertanyaan yang mungkin kita ajukan, tetapi Alkitab memberikan semua yang diperlukan untuk menyampaikan kebenaran yang Allah ingin nyatakan. Misalnya kita bisa bertanya, berapa tepatnya jumlah anak Adam? Berapa tahun setelah Kain lahir istrinya lahir? Siapa nama istri Kain? Berapa banyak anak manusia yang hidup ketika Habel dibunuh? Untuk sebagian besar pertanyaan itu, Alkitab tidak memberikan jawabannya. Dan kita harus berani mengatakan Alkitab tidak memberitahukannya. Itu bukan kelemahan Alkitab. Itu berarti kita harus belajar membedakan antara apa yang Alkitab katakan dan apa yang kita hanya duga. Jadi, apakah Kain menikah dengan saudaranya? Mari kita simpulkan dengan hati-hati. Pertama, Adam dan Hawa adalah pasangan manusia pertama. Kedua, mereka mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan lainnya. Ketiga, Kain mempunyai seorang istri. Keempat, Alkitab tidak menyebut nama atau identitas keluarganya secara spesifik. Karena itu, penjelasan yang paling natural dari teks adalah istri Kain berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Kemungkinan besar seorang saudara perempuan atau kerabat dekat Kain. Kita tidak perlu memasukkan manusia lain yang tidak disebutkan dalam Alkitab. Tapi jangan berhenti pada pertanyaan istri Kain dari mana. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dalam kisah ini. Seringkali kita begitu sibuk mencari jawaban. Istri Kain siapa ya? Sampai kita lupa bertanya, mengapa Kain menjadi seperti itu? Kain bukan sekedar tokoh yang memiliki misteri tentang istrinya. Dia adalah manusia yang hidup di hadapan Tuhan, tetapi membiarkan dosa menguasai hatinya. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, Tuhan memperingatkan Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Namun Kain tidak mendengarkannya, dan akhirnya ia membunuh saudaranya sendiri. Jadi inti kisah Kain bukanlah dari mana istrinya. Inti yang jauh lebih serius adalah apa yang terjadi ketika manusia menolak peringatan Tuhan dan membiarkan dosa menguasai hidupnya. Nah, ada beberapa pelajaran penting bagi kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, jangan membangun iman dari asumsi. Kadang-kadang kita mengatakan Alkitab tidak menjelaskan X berarti pasti terjadi Y. Belum tentu. Kita harus membedakan antara teks Alkitab dan interpretasi kita. Iman Kristen tidak membutuhkan kita untuk mengakui semua detail. Iman Kristen membutuhkan kita untuk percaya kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan. Yang kedua, jangan malu ketika Alkitab mengatakan tidak tahu. Ada pertanyaan yang jawabannya memang tidak diberikan, dan respon yang sehat bukan menciptakan teori liar. Respon yang sehat adalah, saya tidak tahu karena Alkitab tidak menjelaskannya. Itu bukan tanda iman kita lemah, justru itu tanda bahwa kita menghormati otoritas firman Tuhan. Ketiga, masalah terbesar manusia bukanlah kurangnya informasi, tetapi dosa. Kain tahu Tuhan ada. Kain tahu Tuhan berbicara kepadanya. Kain bahkan mendapat peringatan langsung dari Tuhan. Tetapi pengetahuan itu tidak otomatis membuat hatinya taat. Ini peringatan bagi kita. Kita bisa mengetahui banyak hal tentang Alkitab.
kita bisa hafal banyak ayat, kita bisa mengikuti banyak diskusi teologi. Tapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan sedang mengubah hidup kita? Jadi, bagaimana Kain mendapatkan istri? Alkitab memberikan kita jawaban yang cukup jelas. Adam dan Hawa mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan lainnya. Kain kemudian mempunyai seorang istri. Alkitab tidak menyebutkan namanya dan tidak menjelaskan secara spesifik hubungan keluarganya. Namun berdasarkan kesaksian Kejadian pasal 5 ayat 4 dan kisah penciptaan, penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa istrinya berasal dari keluarga dan keturunan Adam dan Hawa. Kemungkinan seorang saudara perempuan atau kerabat dekat. Dan kita tidak perlu mengarang manusia lain yang tidak disebutkan dalam Alkitab. Tetapi lebih dari itu, kisah Kain mengingatkan kita bahwa pertanyaan terbesar bukan hanya dari mana istri Kain datang, melainkan apa yang kita lakukan ketika dosa sedang mengetuk pintu hati kita. Karena sejak Kejadian pasal 4 sampai hari ini, masalah manusia tetap sama. Dosa ingin menguasai kita, tetapi Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Jadi, ketika kita membaca kisah Kain, jangan hanya mencari jawaban untuk rasa penasaran kita. Biarlah firman Tuhan juga memeriksa hati kita. Karena mungkin pertanyaan yang jauh lebih penting bukan siapa istri Kain, tetapi apakah saya sedang membiarkan dosa menguasai hidup saya. Jika video ini membantu kamu memahami bagian Alkitab yang selama ini membingungkan, bagikan video ini kepada temanmu atau keluargamu yang mungkin juga pernah bertanya, Kain mendapat istri dari mana? Dan jangan lupa subscribe karena masih banyak bagian Alkitab yang kelihatannya sederhana, tetapi ternyata menyimpan pelajaran yang sangat mendalam.